Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Roma 2 ayat 1 sampai 3. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ini 3 ayat di Roma 2 yang meneruskan apa yang ada di Roma 1 mengenai manusia yang tidak menyembah Allah, tetapi yang menyembah buatan tangannya sendiri, yang menjauh dari Tuhan, yang tidak memuji Tuhan, tetapi justru sebaliknya melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Dan biasanya kita ketika mendengarkan hal itu, kita pikir itu hal yang jauh, ya kan? Kita pikir itu orang lain. Kecenderungan dari manusia ketika mendengar sebuah teguran, sebuah firman yang menyatakan tentang penyembahan berhala, menyatakan manusia yang dimurkai oleh Tuhan, menyatakan manusia yang melanggar kehendak Tuhan. Kecenderungan kita adalah kita ini melihat itu sesuatu yang jauh dari kita. Oh, itu orang lain. Atau paling tidak kalau kita tidak memikirkan orang lain, ya kita juga tidak memikirkan diri kita. Bahwa kita ada di situ. Kita pikir itu bukan untuk kita. Tetapi Paulus melanjutkan dari pasal 1 mengenai orang lain itu, dia bilang, siapapun juga engkau, kamu juga sama dengan orang lain. Kamu yang kritik orang lain, kamu yang mengatakan orang lain salah, kamu pikir kamu nggak melakukan. Kalau kamu melakukan ya sama saja. Tuhan yang menghukum orang lain adalah Tuhan yang akan menghukum kamu juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ketika engkau sendiri melakukannya juga, yaitu apa yang engkau pikir orang lain lakukan. Sementara kan kita ini tahu bahwa kita pun melanggar perintah Tuhan. Atau adakah dari antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan? Adakah dari antara kita yang tidak pernah menyembah buatan tangan kita sendiri? Yaitu ketika kita bermegah atas apa yang kita miliki, kita alami, entah itu posisi, keluarga besar, jabatan, ekonomi, atau yang lain. Sehingga kita terkadang lupa dengan Tuhan. Bahkan terkadang kita marah dengan Tuhan karena berpikir, wah Tuhan ini gimana ini? Ada banyak hal yang membuat kita itu ternyata masuk di dalam kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Sehingga kita perlu ketika kita mendengar firman Tuhan, yang pertama kali kita yang harus ingat adalah diri kita sendiri. Tuhan, apakah ini saya langgar juga? Sehingga kita tidak kemudian cepat-cepat menyalahkan orang lain, tetapi kemudian kita sangat lambat untuk melihat itu ke dalam diri kita sendiri. Ini kemudian yang Tuhan Yesus bilang, kamu mudah melihat orang lain, tetapi dirimu sendiri susah sekali. Ya kan, melihat selumbar di mata saudaramu. Selumbar itu kan serpihan-serpihan kecil kayu itu loh.
Tetapi balok di matamu enggak, serpihan kecil di mata saudaramu kamu lihat. Tetapi balok di matamu kok enggak? Balok tuh kan ya satu kayu utuh ya kan? Serpihan cuman kecil sekali. Yang kecil sekali kamu lihat. Itu yang besar-besar begitu di hidupmu kok enggak kamu lihat. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita. Inilah sifat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia menerangi hati setiap orang, terutama hati kita sendiri. Karena firman Tuhan itu ketika seseorang mendengar, maka firman Tuhan itu pertama-tama adalah untuk dirinya sendiri, baru kemudian untuk orang lain. Sehingga mari kita dalam renungan ini, mari kita belajar, kita menyadari bahwa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, maka pertama-tama kita harus meresponinya dengan cara, Tuhan, apakah teguran ini untuk saya? Tuhan, apakah berkat ini untuk saya? Tuhan, apakah penguatan, koreksi ini untuk saya? Saya mohon ampun, arahkan saya, pimpin saya dengan firman-Mu, koreksi saya, supaya saya ini mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolong saya, supaya saya ini bisa mendengar, menjadi orang yang dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, itu respon yang benar. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak cepat-cepat menghakimi orang lain, tapi justru sebaliknya kita cepat-cepat untuk melihat ke dalam diri dan membawanya kepada Tuhan di dalam doa, sehingga firman itu dapat sangat bermanfaat pertama-tama dan terutama bagi diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat hidup, mensendengkan telinga kami dan hati kami kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sehingga kami selalu menerima firman Tuhan pertama-tama untuk kami sendiri dan kemudian untuk orang lain. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.